warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ojin Soleh. Ibu-ibu semuanya, apa kabar kali ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum kita mulai melanjutkan pertemuannya ini, saya coba akan absen dulu ya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak ya. Ibu Dede ada nggak? Oh ada. Ibu Dede anaknya sudah berapa tahun sekarang? 4 tahun. Oh ya 4 tahun. Sehat ya Ibu Dede ya anaknya? Alhamdulillah sehat. Bu Wilia ada. Bu Wilia. Oh iya Bu Wilia. Bu Wilia gimana kabarnya Bu Wilia? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Bu Tim, halo. Bu Aan, Bu Sakila. Bu Sakila lagi hamil ya? Berapa bulan Bu hamil ya Bu Sakila? Wah udah 5 bulan. Cepat sekali ya Ibu Sakila. Oke, Ibu siapa lagi? Ibu Elis. Ibu Elis sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu ini, Ibu siapa ini? Ibu Wilia udah. Bu Tim, Bu Saini, Bu Surya, halo. Alhamdulillah datang semua ya, ibu semuanya. Ada yang sakit nggak hari ini? Sehat semua? Nggak ada yang sakit? Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang sakit, alhamdulillah ibu-ibu. Kita lanjutkan pertemuan hari ini. Kita buka dulu dengan doa ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik ibu-ibu semuanya, di pertemuan hari ini, pertemuan kelompok, kita akan melanjutkan pembahasan modul 2 mengenai pencegahan dan modul 2 mengenai permasalahan stunting. Ini ibu-ibu sudah belajar diskusi kelompok dengan pendamping sebelumnya ya. Saya akan melanjutkan saja di langkah yang kelima. Langkah 5 ada poin 6 sampai 12. Kebetulan hari ini saya yang menyampaikan. Jadi ibu-ibu masih ingat ya permasalahan stunting ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin menanyakan ke ibu-ibu semua nih, rencana apa yang ibu lakukan jika untuk mencegah dan menangani anak stunting. Kita sistem curhat pendapat saja. Ya ibu-ibu ada yang tahu bagaimana? Oh gitu. Oke. Rencana pencegahan dan penanganan anak stunting. Menangani anak stunting. Oke. Dikasih makanan. Oh gitu. Dikasih makanan apa? Makanan yang bergizi. Gizinya seimbang, asupan gizi. Kalau ada yang ibu hamil, nah ibu Sakila nih lagi hamil, jangan lupa ibu makan asupan gizi yang seimbang, nutrisi yang baik, yang cukup, karbohidrat dan sebagainya ya, supaya di janinnya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, supaya sehat, tidak ada gejala stunting gitu. Oke, kita lanjut ibu-ibu. Yang dilakukan oleh kita semua untuk menangani dan mencegah anak stunting, pertama harus diberi nutrisi yang baik, asupan gizi yang baik bagi anak di usia 2 tahun sampai 6 tahun. Berikan imunisasi yang lengkap. Setiap bulan harus periksakan imunisasi. Harus ke imunisasi di posyandu. Karena untuk melihat perkembangan pertumbuhan anak. Kalau ibu tidak melakukan imunisasi, maka khawatir terjadinya anak stunting.
Oke, ibu-ibu paham ya. Lalu kemudian bisakah ibu-ibu tulis? Saya sudah siapkan metaplan dengan pensil. Saya sudah siapkan, ibu-ibu tulis mengenai rencana apa yang akan dilakukan di rumah terkait permasalahan stunting. Tulis, silahkan ditulis oleh ibu apa saja permasalahan stunting, ditulis ya. Nih kita ibu bagikan bu, silakan bu, metaplannya silahkan. Oke, udah semua dibagikan. Silahkan ibu-ibu catat apa aja yang ada, apa yang akan dilakukan ibu-ibu untuk mencegah untuk dilakukan apa yang ibu lakukan di rumah terkait masalah stunting. Oke. Bu Wilia tulis, jangan bengong aja, bingung. Bu Dede, Bu Dede, silakan Bu Dede. Apa yang akan ibu lakukan terkait permasalahan stunting? Berapa permasalahannya? Silakan semampu ibu, apa yang ibu pahami ditulis, berapapun, mau 2 mau 3, rencana apa yang ibu lakukan terkait permasalahan stunting. Ibu tulis apa? Oh, stimulasi. Wis, ibu ini apa nih? Ibu tulis apa? Tidak dibawa ke posyandu. Lalu Ibu Wilia apa? Udah semua ditulis? Coba lihat. Oh iya, hebat. Ibu-ibu sudah ada yang mulai paham lah. Oke, setelah nulis kita lanjutkan ibu ya. Nanti tabel janji diri di tiap modul, di modul ini nanti dikumpulkan ya ibu-ibu ya. Nah, yang ibu tulis nanti dibawa pulang, diingat dan dilaksanakan. Tabel janjinya dikumpulkan ya. Nanti akan kita lihat siapa yang sudah komitmen, siapa yang belum, siapa yang sudah melaksanakan, siapa yang belum melaksanakan. Gitu ya ibu-ibu ya. Oke. Ibu-ibu, apa sih sebetulnya misi visi dari pemerintah melalui Kementerian Sosial ini memberikan bantuan sosial kepada ibu-ibu, kepada kita semuanya? Dalam rangka apa sih sebetulnya? Masih ingat? Ada yang tahu nggak bantuan sosialnya apa saja ya yang ada di yang ada saat ini? Pertama apa ibu? PKH, oke, pasti PKH, ibu-ibu pasti PKH. Kemudian yang kedua apa? Bantuan pangan non tunai atau BPNT, atau yang sekarang istilahnya BSP, bantuan sosial pangan. Yang ketiga apa bu? Yang ketiga BSP. Nah, ketiga bantuan sosial ini pemerintah memberikan kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya apa? Bantuannya supaya maksimal dimanfaatkan. Pertama, mengenai bantuan PKH.
Dari beberapa komponen bantuan PKH, kenapa di tahun ini pemerintah melalui Kemensos memberikan bantuan lebih, ada kenaikan di tingkat komponen balita itu sekitar 750.000 yang sebelumnya, tahun sebelumnya itu sekitar 600. Kenapa dinaikkan sekarang? Dalam rangka upaya untuk masalah mencegah stunting, karena pemerintah saat ini sedang giat untuk karena Indonesia ingin terbebas dari anak stunting terhadap anak. Nah, permasalahan stunting di Indonesia ini cukup lumayan. Ada sekitar tahun 2018 itu ada 30% lah. Satu dari 3 anak mengalami stunting. Nah, harapan pemerintah melalui bantuan sosial terutama mengenai PKH ini, diharapkan bantuannya semaksimal mungkin dimanfaatkan, tidak boleh disalahgunakan. Kenapa? Misalkan gini, tadi balita itu ada kenaikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan gizi balita tersebut, karena yang menjadi sumber utama permasalahan stunting itu di asupan gizi. Kalau asupan gizinya tidak seimbang, tidak tepat, maka pasti akan terjadi anak stunting. Oke. Lalu yang kedua, bantuan sosial pangan. Bantuan sosial pangan ini lagi-lagi tujuannya untuk mengurangi mengurangi stunting. Supaya apa? Penerima manfaat atau KPM dapat bisa membeli atau memaksimalkan bantuannya untuk membeli makanan yang bergizi, di mana di bantuan sosial pangan itu ada kandungan karbohidrat, nutrisi, kemudian sayur yang kacang-kacangan itu, kemudian ada telur, ada protein. Nah, kandungan gizi itulah yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM untuk menambah asupan gizi masyarakat. Kemudian yang ketiga, bantuan sosial tunai. Diharapkan karena kondisi pandemi ini, pemerintah mengkhawatirkan daya beli masyarakat tidak mampu membeli makanan yang bergizi. Maka pemerintah melalui e-warungnya menyediakan sembako untuk KPM-KPM yang menerima bantuan. Jadi bantuan sosial tunai tadi itu bisa dimaksimalkan untuk membeli sembako murah di e-warung. Jadi artinya bantuan sosial ini kalau dimanfaatkan dengan baik, dengan betul, dibelanjakan terhadap sesuatu yang menunjang perkembangan menunjang asupan gizi, maka harapan Indonesia terhadap masyarakatnya akan menurunkan angka stunting tadi. Nah, itulah beberapa bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemensos mengenai PKH-nya, bantuan sosial pangannya, maupun bantuan sosial tunainya. Nah, tiga bantuan tadilah semoga ibu-ibu bisa memaksimalkan. Jangan ada lagi ATM-nya dipindah tangankan kepada orang lain, atau bantuan sembakonya dijual belikan lagi ke masyarakat lain.
Itu yang tidak tepat namanya, ibu-ibu ya. Ada nggak di sini yang menjual belikan bantuan sosial? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Kalau ada berarti ibu harus keluar. Ibu tidak membutuhkan bantuan sosial. Oke, ibu-ibu ya, paham ya? Bahwa 3 bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah berupaya untuk memaksimalkan masyarakatnya menerima asupan gizi yang baik, asupan gizi yang seimbang, dalam rangka untuk mencegah dan menangani stunting. Tuh ibu-ibu ya. Lalu kemudian poin yang selanjutnya, jika ada permasalahan stunting di rumah maupun di lingkungan ibu harus berperan aktif untuk menyampaikan informasinya kepada petugas-petugas layanan kesehatan, atau ibu-ibu bisa menyampaikannya melalui SDM Kesos, bisa pendamping PKH, bisa SLRT, bisa TKSK, bisa Peksos, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sosial. Nah, kalau ibu tidak berperan aktif menyampaikan informasi ini, maka ibu tidak mendukung untuk pencegahan dan penanganan stunting. Ya, ibu-ibu ya, Bu Wilia, Bu Dede, Bu Tim-Tim, Bu Saini, Bu Sakila. Jangan lupa tuh Bu Sakila. Oke, ibu-ibu. Kemudian nanti pendamping PKH, SLRT, dan TKSK, SDM Kesos atau petugas layanan kesehatan akan merujuk informasi ibu itu ke layanan-layanan kesehatan. Bisa ke posyandu, bisa ke rumah sakit, bisa ke lembaga khusus yang penanganan stunting gitu. Jadi jangan didiamkan lah kalau ada informasi mengenai itu, atau bahkan ada yang stunting langsung diinformasikan. Supaya apa? Supaya dicegah, diberikan nutrisi yang baik, diberikan gizi yang baik. Kemudian selain itu juga diberikan rangsangan, stimulasi gitu. Jadi asupan gizi saja tidak cukup ternyata ibu-ibu. Asupan gizi saja tidak cukup untuk mencegah stunting. Jadi harus ada stimulasi. Jadi harus ada stimulasi yang mendapat merangsang pertumbuhan otak maupun sel-sel otak gitu, supaya tidak terjadi stunting. Misal contoh gini, Bu Sakila kan lagi hamil usia 5 bulan, nah sudah ada janinnya. Stimulasinya seperti apa? Nah itu, selain Ibu Sakila makanan-makanan yang bergizi, gizi yang seimbang lah, kan sayur mayur dan sebagainya, buah-buahan dan sebagainya, itu juga harus dilakukan stimulasi Bu Sakila. Stimulasinya seperti apa? Dengan cara memegang perutnya sambil diajak ngobrol. Itulah salah satu contoh stimulasi terhadap janin. Nah, stimulasi ini dilakukan pada saat usia 0 sampai 6 tahun. Pada saat ibu hamil itu stimulasinya terhadap janin, diajak dikomunikasi, kemudian dilus dengan pelan-pelan. Itulah yang disebut stimulasi namanya. Itu ya ibu-ibu. Kemudian ada yang paham? Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Silakan, ada yang mau menanyakan? Nggak ada? Udah paham semua ya?
Oke, sebelum kita tutup, saya akan review ya mengenai permasalahan stunting ini ya. Ibu-ibu kan masih ingat ya di langkah poin utama itu ada sebuah pohon. Ada sebuah pohon, nah inilah pohon, gambar pohon yang diibaratkan apa namanya, kalau kita nanam kan pohon itu ada apa aja ya, ada akar, ada batang, ada ranting, ada buah. Nah, 4 hal tadi di dalam apa namanya, ini ilustrasi permasalahan stunting itu diilustrasikan dengan sebuah pohon. Kalau kita menanam pohon kemudian tidak dirawat, tidak disiram, maka apa yang akan terjadi? Gagal tumbuh, apalagi berkembang, atau gagal kembang kan? Yang ada pasti mati. Nah, oleh karena itu permasalahan stunting itu, oke, kita coba ilustrasikan akar permasalahan stunting itu apa? Kurang gizi, anak tidak dilakukan imunisasi dengan baik, kemudian BAB-nya di kebun sembarangan, lalu apa? Kalau bayi tidak menyusui ASI, apalagi akar-akar permasalahan itu. Lalu kemudian yang menjadi batang ini adalah dampak langsung terhadap pertumbuhan pohon. Dampak langsungnya apa? Tadi makanan kurang gizi, kurang asupan gizi, tidak imunisasi, maka itu yang disebut dampak langsung terhadap stunting anak. Nah, ranting ini penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsungnya apa? Tadi yang ada di elus, namanya stimulasi rangsangan. Rangsangan itu 0 sampai 6 tahun. Nah, yang kuning-kuning ini anggaplah ini buah. Buah ini adalah harapan ibu, harapan kita semua terhadap anak. Kalau buah kan matang, hasil dari buah kawinan itu dikaruniai anak. Begitupun pohon, ketika kita nanam pohon akan menuai hasil namanya buah. Buah inilah harapan kita. Harapan kita apa anak terhadap anak? Anak sehat, cerdas, pintar lah, dan lain sebagainya. Kan itu harapannya. Kalau harapan tadi tidak dilakukan, yang tadi dari akarnya, batangnya tidak dilakukan dengan baik, maka buah pun tidak akan jadi. Malah mati yang ada. Oke, ibu paham ya? Nah, gagal kembang, gagal tumbuh terhadap pohon ini itu disebabkan banyak hal sebetulnya. Selain asupan gizi, stimulasi, kemudian juga jangan lupa dukungan ibu itu juga selain stimulasi ada cuci tangan pakai sabun atau CTPS, salah satu pembersihan lingkungan. Karena untuk menunjang tumbuh kembangnya pohon atau tumbuh kembangnya anak itu dari pembersihan lingkungan, tidak BAB sembarangan lah kan gitu. Nah itu ibu-ibu, mungkin itu saja ibu-ibu ya yang bisa disampaikan pada sesi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita akan bertemu dalam keadaan sehat walafiat,
ibu-ibu semua sehat, bisa berkumpul lagi ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita baca doa ya ibu-ibu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan boleh ya kan Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.